Banyak orang kaya yang tidak mau sekolah, banyak pula orang miskin yang mau sekolah. Tapi dokter sekarang kan dia tidak harus dia pintar, tapi ke finansial lagi. Merasa dirinya tidak percaya diri, padahal dia pintar kan. Halo sahabat tokoh, jumpa lagi bersama saya Murah Budi, redaktur pelaksana tokoh dalam segmen Dengerin Tokoh. Bagaimana kabar sahabat tokoh hari ini? Semoga tetap sehat, semangat untuk mengikuti perkembangan dari tokoh, karena tokoh sumber inspirasi wanita dan keluarga. Sahabat tokoh, tahun depan kita akan masuk tahun politik, di mana pendekatan politik akan dilakukan mulai dari pilpres, pemilu legislatif dan yang lainnya. Nah, kembali ke 4 tahun yang lalu, salah satu calon DPD dari Bali ada seorang wanita. Beliau adalah Ibu Nimade Ayu Sriwati atau yang akrab dipanggil Nimas. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol dengan Ibu Nimas. Swastiastu Ibu. Swastiastu Pak. Gimana kabarnya? Sementara baik, swaha. Tetap semangat ya? Semangat terus. Kalau tanpa semangat nanti tidak ada artinya kita hidup. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ingatkan sahabat tokoh untuk selalu like, comment, subscribe channel Cyber Tokoh. Bu Nimas, 4 tahun lalu masuk di calon DPD RI. Ya, betul. Dapat suara berapa Bu waktu itu? Waktu itu diperkirakan saya dapat suara 30.000 ya. 30.000? Ya, jadi 30.000 itu menurut pandangan saya, orang yang baru pemula masuk di legislatif ya, calon legislatif, 30.000 itu cukup diperhitungkan sebetulnya. Lumayan, ya, sebagai orang yang pemula, kemudian yang memang dari keluarga tidak berpolitik istilahnya. Dan yang ketiga, tidak ada money politik di situ. Ya, jadi itu artinya kebanggaan saya menjadi seorang perempuan yang pemula menjalani dunia politik itu mendapat 30.000. Ya, luar biasa buat saya, tapi untuk masyarakat juga mungkin luar biasa. 4 tahun lalu 30.000. Ya. Tapi sekarang Ibu tidak maju lagi. Kenapa? Saya tidak maju. Pertama adalah suatu kesibukan saya, karena saat ini saya sedang fokus istilahnya mengurus bisnis yang ada, karena setelah sakit istilahnya ya, karena COVID itu melanda kita hampir 3 tahun. Nah, kita masih mengurus bisnis. Yang kedua, saya sedang menjalankan pendidikan saya yang iya seperti itu. Mengapa saya tertarik untuk mengambil S3 kemarin? Karena masa pandemi itu cukup stres saya ya, karena bisnis itu tidak jalan, kita juga PKM ya waktu itu ya. Ya, itu yang membuat otak kita sepertinya diam gitu loh. Apa sih yang saya lakukan? Jadi saya itu ingin mengembangkan diri saya, karena bisnis tidak bisa, berarti ingin saya mengembangkan diri saya. Ya sudah, saya maju untuk belajar menambah ilmu saya dengan menjalankan pendidikan S3. Nah, orang pilihannya berlibur, tapi Ibu pilihannya belajar. Belajar. Karena belajar itu, pendidikan itu kan proses pengetahuan dan wawasan ya, untuk mengembangkan keterampilan kita sebagai perempuan. Karena perempuan ini adalah guru pertama untuk anak-anaknya gitu ya. Dari lahir anaknya itu kita ini adalah sekolah pertama. Bagaimana seorang perempuan ini harus menyandang pendidikan tinggi, itu saya rasa sangat wajar dan harus diprioritaskan. Karena tanpa pendidikan semua proses tidak akan berjalan di dalam keluarga, di dalam bangsa maupun di dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu. Sekarang ambil S3-nya di? Saya ngambil S3 di Surabaya, tapi double degree di Australia. Itu jurusannya ada kaitan sama bisnis? Jurusannya sangat ada, karena saya ngambil manajemen pariwisata. Jadi saya juga salah satu pelaku bisnis pariwisata. Ya. Jadi sahabat tokoh, di sela-sela kesibukan, Bu Nimas menyempatkan waktu untuk kuliah dan mengurus bisnis. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin, Bu ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, saya bisa mengatur waktu. Nah, cerita bagaimana ngatur waktu sama bisnis? Ada berapa bisnis yang saya memiliki 5 bisnis yang sudah saya tekuni. Jadi yang 3 bisnis ini masih saya analisa ya. Dalam arti duduk manis tapi tetap tersenyum bisnisnya. Ya, bisnis bisa tersenyum dalam arti dia duduk manis tapi dia tetap bisa tersenyum, dalam arti keuangan masih tetap tercover. bisa menghasilkan. Ya. Tapi tidak
sesuai dengan ekspektasi kita. Sebelum pandemi kan ekspektasi kita tinggi, ya seperti itu. Nah, yang dua ini masih kita rawat dan masih kita lihat. Semua bisnis kita masih kita analisa. Di 2023 ini kita analisa bisnis yang tiga ini, tapi di 2024 ini kita akan memberikan kesimpulan. Apakah bisnis itu kita akan jalankan? Apakah bisnis itu kita akan tutup, stop sampai di sana? Dalam fase wait and see berarti Bu ya? Ya, seperti itulah ya. Karena kita kan melihat ketidakpastian pandemi ini ya. Apakah nanti pandemi ini ada susulan lagi, lebih menyengatkah atau lebih ringankah? Tapi yang jelas kalau yang sudah namanya COVID itu nggak akan pernah ada ampun, kan begitu ya. Dan yang kedua, kompetitor kita itu adalah kompetitor online, ya kan? Nah, itu yang kita membuat apakah bisnis ini kita harus run-kan, apakah bisnis ini kita harus stop. Jadi kita analisa di tahun ini. Jadi di tahun 2024 baru kita bisa menyimpulkan. Ya, kalau dia harus jalan, bagaimana kita bisa mengalahkan kompetitor kita? Karena kompetitor raksasa kita ini kan online. Ya, online. Tapi bagi masyarakat yang awam pasti dia tetap online itu nomor satu. Tapi masyarakat yang cerdas pasti dia akan melihat realita daripada produk tersebut dan jasa tersebut. Itu menurut analisa. Ketika pandemi sangat terpengaruh ya bagi bisnis itu. Semua terpengaruh, baik itu pariwisata maupun lokal. Tapi lokal tidak begitu signifikan ya, karena Bali ini kan tingkat, artinya maaf, Bali ini kan penghasilannya dari pariwisata. Ya, seperti itu. Jadi begitu pandemi menghantam, pariwisata terkoyak. Iya, terkoyak sih ya. Karena semua itu sebetulnya dari mungkin pandemi ini membawa kita belajar ya. Contoh kalau di Jawa saya pikir nggak begitu keras imbasnya ya, karena dia kan kota industri ya. Kalau kita ini memang pariwisata. Iya, mau tidak mau hospitality yang kita jual itu kalau misalkan down pariwisata, jadi nggak ada artinya gitu. Nggak bisa dijual. Iya, nggak bisa dijual gitu. Jadi harapan ke depan semoga bisa ya bangkit lagi, tapi dengan satu harapan kita sebagai masyarakat Bali bahwa di Bali ini kan sebetulnya ada lahan-lahan yang efektif ya, kayak agrobisnis, kayak pertanian itu kan lahan yang efektif. Ya, nelayan juga di Bali juga efektif ya. Jadi itu sebetulnya kita bisa kembangkan, jangan terfokus 100% ke pariwisata. Ketika ada COVID kembali, kita masih bisa stuck hidup ekonominya gitu. Ya, tidak terfokus pada satu. Iya, ya. Jadi COVID ini adalah pelajaran buat kita sebetulnya. Itu sahabat toko. Apapun ada hikmahnya. Jadi ketika COVID melanda, kita mendapat pelajaran, ada sisi lain yang harus dikembangkan. Iya, betul. Ada ya. pertanian, ada UMKM, dan termasuk pendidikan juga Bu ya. Ya, pendidikan juga penting gitu loh. Tanpa ini kan pendidikan mengedukasi untuk bagaimana kita bisa mengembangkan lahan-lahan yang efektif ini gitu. Ya. Bu Nimas, kembali ke soal mengatur waktu di balik banyaknya kesibukan bisnis, pendidikan, kemudian keluarga. Nah itu ngaturnya gimana Bu? Karena kami adalah keluarga yang solid ya, dan keluarga yang memiliki pendidikan yang cukup lah ya. Karena suami saya juga mendukung. Salah satu di dalam keluarga itu adalah suami yang sangat mendukung, mensupport ya. Ketika saya harus berangkat ke Australia, berangkat ke Surabaya, tapi suami ini artinya menggantikan tugas seorang istri, artinya mendidik anak, mengasuh anak, dan melihat juga bisnis yang ada. Nah, demikian juga sebaliknya kalau suami dalam keadaan bekerja, ada tugas, saya sebagai bapak juga, sebagai ibu juga, jadi ada kesulitan di dalam keluarga gitu loh. Kalau tidak solid mungkin saya tidak terjadi untuk kuliah ya gitu. Jadi saling support ya? Saling support tentunya. Itu juga penting sahabat toko, bagaimana dalam sebuah keluarga support system yang saling mendukung ya? Ya, saling mendukung satu sama lain. Saling menggantikan. Yang penting semua akhirnya berjalan dengan lancar ya. Satu lagi Bu Nimas, harapan untuk kaum perempuan seperti apa? Harapan apa ini? Harapan artinya entah karir, pendidikan? Oh ya, harapan saya sih untuk perempuan ya, pertama kali
saya mengharapkan perempuan itu memiliki pendidikan yang maksimal lah ya. Karena minimal dia bisa memberikan kesetaraan diri terhadap suaminya. Karena banyak di masyarakat, walaupun teknologi canggih sekarang, wanita itu dianggap tidak cocok memiliki pendidikan tinggi, ya kan? Sedangkan kalau wanita itu sangat butuh dengan pendidikan tinggi. Kita namanya hidup, ketika suami sudah tidak bekerja atau tidak efektif untuk bekerja, ya, entah itu sakit, entah itu apalah gitu. Jadi kita itu otomatis bisa sebagai pengganti, ya, karena pendidikan itu juga adalah keterampilan diri, ya kan, kepribadian diri, meniti karir lebih sukses yang lebih tinggi. Nah seperti itu. Jadi harapan saya itu kepada perempuan pertama kali adalah pendidikan. Karena kalau sudah kita berbicara pendidikan, semua akan merangkul, ya, baik itu keterampilan, finansial, karir, dan semua akan merangkul itu. Jadi modal dasarnya adalah ya, pendidikan. modal dasar itu adalah pendidikan, karena itu di sana tuh proses pengetahuan dan wawasan yang luar biasa di situ, gitu loh. Bisa menjaga anak juga dari konten-konten internet yang tidak bermanfaat, gitu. Jadi seperti itu. Kalau dari sisi bisnis, mungkin ada Kalau dari sisi harapan bisnis juga. yang tadi saya kan sudah sampaikan kan, dari karir kan, dari sisi kalau kita sudah pendidikan ini sudah akan otomatis kita udah bisa mengembangkan karir. Nah, karir ini berkembang, otomatis kita punya bisnis gitu. Artinya sejalan dengan itu. Iya, sejalan dengan itu. Tanpa berpendidikan kita juga nggak bisa bisnis, ya kan? Karena apalagi di zaman sekarang, zaman digital. Kalau kita tidak berpendidikan, bisnis nggak akan jalan. Karena semua pada online gitu. Ya, ya. Jadi intinya pendidikan lah, wanita itu selama masih ada kesempatan untuk dia bisa menyandang pendidikan tinggi, baik itu ekonominya yang bagus, jadi keinginannya juga dia ada. Marilah kita, pendidikan. ya, raih setinggi-tingginya. Karena begini, orang yang ingin bersekolah, istilahnya ingin dia berpendidikan tinggi, bukan hanya dalam finansial saja, tapi kemauan. Niatnya juga. Iya kan? Banyak, salah satu saya tidak mau mengatakan secara transparan, banyak orang kaya yang tidak mau sekolah. Banyak pula orang miskin yang mau sekolah. Nah, juga demikian juga banyak yang menginginkan menggantungkan cita-citanya sebagai dokter, tapi dokter sekarang kan dia tidak harus dia pintar, tapi ke finansial lagi. Finansial lah yang membuat dia bisa meraih cita-citanya itu. Tapi banyak juga sih yang juga merasa dirinya tidak percaya diri, padahal dia pintar karena dia tidak mampu untuk merasa. Iya, seperti itu. Oke, Bu Men, Ya. ini Mas, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. dalam program Dengerin Tokoh. Semoga sukses dan Suahel. semoga 5 tahun lagi. Ya, persiapan Masuk. 5 tahun lagi 5 tahun. masuk Suahel. Terima Sahabat Tokoh, kasih. demikian tadi obrolan kita dengan Bu Nimas. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Salam.